Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Rati sebagai dosen pengampun dan juga rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Sejarah Perbukuan dan Sejarah Perbukuan Pasca Reformasi dengan anggota kelompoknya sendiri yaitu Ananda Mutiara, Afifah Aura Felisa, Andika Angit Pramudia, Muhammad Ridam, dan juga Abdul Aziz. Untuk presentasi kali ini kami tidak akan melakukan tanya jawab karena hanya di videokan saja. Jadi untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, dimulai dari latar belakang. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini kelompok kami akan membahas sejarah perbukuan pasca reformasi, yang mana reformasi ini terjadi pada setelah lengsernya Presiden Soeharto selama 32 tahun menjabat. Nah, setelah lengsernya Soeharto ini ternyata membawa banyak perubahan yang terjadi di Indonesia, terutama pada dunia perbukuan. Nah, di dunia perbukuan sendiri diwakili oleh IKAPI yang mengusung konsep reformasi perbukuan nasional yang bebas KKN. Nah, ini disampaikan oleh Dewan Pertimbangan IKAPI, pengurus pusat dan pengurus cabang yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 4 Juni hingga 5 Juni 1998. IKAPI ini menyoroti berbagai pokok pikiran mengenai perbukuan, yaitu kebijakan perbukuan, ekonomi perbukuan, hukum perbukuan, dan budaya perbukuan ataupun budaya baca. Nah, kebijakan perbukuan ini mencakup persoalan penghapusan KKN dalam pengadaan buku teks pelajaran. IKAPI juga meminta fungsi pusat perbukuan dioptimalkan dan Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional ditingkatkan menjadi Dewan Buku Nasional. Nah, ekonomi perbukuan ini sudah dicakup pada Kepres nomor 2 tahun 1990 tentang PPN atas penyerahan semua jenis buku produksi yang dalam negeri ditanggung oleh pemerintah tanpa terkecuali. Begitu juga PPh untuk penulis diturunkan menjadi 0% dan bersifat final. Nah, selain itu perlu adanya produksi kertas khusus buku dan PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, hukum perbukuan ini juga mencangkup pada penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku pembajakan buku. Nah, hal yang termasuk di ranah ini tentang dihentikannya pelarangan buku kecuali buku yang mengandung pornografi dan bertentangan dengan Pancasila. IKAPI pun mendorong perlunya kajian menuju disusunnya Undang-Undang Perbukuan Nasional. Nah, budaya baca menurut IKAPI memerlukan adanya pelembagaan untuk meningkatkan minat baca, sarana perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan daerah perlu ditingkatkan lagi. Nah, Indonesia merupakan harapan baru ketika Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan. Justru menjelang berakhirnya milenium kedua, dunia perbukuan berhadapan dengan perkembangan teknologi baru seperti munculnya teknologi mesin cetak print on demand atau cetak mana suka, teknologi mesin pracetak, dan cetak berbasis komputer. Cukup sekian dari saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang bagaimana proses perbukuan pada masa awal reformasi. Seperti yang kita ketahui, di zaman rezim Orde Baru, perbukuan sangatlah kental akan pelarangan-pelarangan dalam penerbitannya. Namun, pada zaman reformasi politik yang terjadi di Indonesia, memang menorehkan banyak sejarahnya yang baru di banyak bidang. Salah satu keterbaruannya ada di bidang perbukuan. Patut ditulis sejarahnya, untuk kali pertamanya Kongres IKAPI dibuka oleh Presiden, yaitu Presiden B.J. Habibie, yang diselenggarakan di Hotel Indonesia pada tanggal 21 sampai 23 September 1998
Yang kongres ini menyajikan atau mencatat salah satu ketua umum baru, yaitu Arsalan Arahap, yang ditunjuk untuk menjadi suatu agen reformasi dalam perbukuan. Pada saat itu, tantangan utamanya adalah pemulihan krisis ekonomi moneter, globalisasi, perkembangan teknologi dari analog ke digital yang memang saat itu sangat jadi suatu masalah urgensi yang sangat penting untuk dibahas. IKP mencoba merumuskan kembali visi dan misinya sebagai asosiasi profesi perbukuan dengan merumuskan kembali visi misi agar nantinya paradigma baru, yakni menciptakan kemandirian dalam memajukan perbukuan di Indonesia. Lalu, adapun salah satu masalah dalam penerbitan buku pada masa krisis moneter, lagi-lagi sih ya, melonjaknya harga dan bahan pakan lokal atau dampak utama krisis ekonomi moneter ini, yang menjadi suatu harga buku sangat mahal sehingga masyarakat lebih berfokus pada pencarian dan pemenuhan kebutuhan pokok daripada buku. Lalu dilanjut, adapun penerbitan buku pada saat itu, yaitu ada hampir buku di Jogja, yaitu salah satunya ada Galang Press, Media Presindo, Pustaka Belajar, Ombak, Resisbook, bahkan Bentang, yang saat itu menjadi motor pergerakan dan perkembangan penerbit buku di Jogja, yang saat itu memang dikenal sebagai Jogja adalah kota buku yang terbesar dan termurah buku-bukunya, yang memang jadi satu andalannya. Terus yang kedua ada Halo Halo di Buku Bandung, yaitu menjadi suatu agen penerbitan buku yang banyak mencetak buku-buku penting yang dibaca dan digandrungi pada saat itu. Dan salah satu tokoh utama di dalam Buku Bandung yaitu ada tokoh buku Belanda, yaitu Van Dorp, yang banyak menyajikan suatu buku-buku yang memang menarik untuk dibaca. Terus yang ketiga ada Agromedia Press. Ini adalah penerbit yang lagi-lagi banyak mencetak penerbit utama lainnya dalam menyongsong atau menghadiri sebuah kehidupan penerbitan buku yang ada di zaman reformasi politik pada awal tahun 2000-an. Lalu yang terakhir adalah lahirnya Dewan Buku Nasional, tumbangnya Orde Baru, menjadi jalan para penerbit yang dimotori oleh IKAPI untuk mendorong reformasi perbukuan nasional Indonesia. Pada saat itu IKAPI memilih ketua umum barunya, yaitu DS Arsalan Arahap, yang dikenal sebagai direktur penerbit LP3S. Arsalan atau Arahap kembali mengemukakan pendapat-pendapatnya yang memang menilai bahwasannya di zaman rezim Orde Baru, buku-buku pelajaran atau buku-buku teks pelajaran yang selama ini dihadirkan atau dilakukan pemerintah dinilai kurang mempercepat mutu perkembangan usaha-usaha pendidikan yang ada di Indonesia, yang mendorong Arsalan Arahap ini mendorong IKAPI untuk mengswastanisasi buku-buku pelajaran secara total, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA, yang menjadikan suatu sekolah ini diberi suatu kewenangan untuk memilih buku mana yang terbaik bagi mereka untuk agen pendidikan maupun pelajarannya. Dengan demikian penerbit akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu yang sangat baik, sehingga nantinya dipilih sebagai buku-buku acuan maupun buku-buku modul dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam sekolah tersebut. Nah, jadi ketika IKAPI ini merebranding atau mereformasi strukturnya, lalu setahun kemudian setelah kongres, keluarlah keputusan Presiden nomor 110 tahun 1999 tentang Dewan Buku Nasional, yang mulai berlaku tanggal 13 September 1999. Kepres tersebut terdiri atas 4 bab dan 10 pasal, yang sekaligus menggantikan Kepres nomor 5 tahun 1978 tentang P2BN yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Dewan Buku Nasional diposisikan sebagai badan pemerintahan non-struktural yang tugasnya membantu pemerintah dalam hal penerbitan buku dan perbukuan nasional. Sekian dari saya pembahasannya, dilanjut ke pembahasan kedua. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keadaan perbukuan di Indonesia setelah satu dekade reformasi. Setelah satu dekade pada era reformasi ini menyisakan persoalan dalam dunia perbukuan. Desakan untuk melahirkan undang-undang tentang perbukuan terus diperkuat lantaran permasalahan industri perbukuan
sejak diungkapkan dalam Kongres Perbukuan 1 pada tahun 1995. Belum juga melahirkan solusi. Lembaga perbukuan sampai satu dekade reformasi mengalami perubahan sehingga perannya tidak sekokoh sebelum reformasi. Pusat perbukuan bahkan kemudian digabung dengan pusat kurikulum. Yang pertama itu penggabungan pusat kurikulum dan pusat perbukuan. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kedua kalinya juga berdampak pada Kemendiknas. Kemendiknas Muhammad Nuh kemudian mengeluarkan Permendiknas nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 22 Desember 2010 dan menjadi dasar digabungnya pusat kurikulum dan pusat perbukuan dengan nama baru yaitu Pusat Kurikulum dan Perbukuan atau bisa disebut Puskurbuk. Setelah perbaruan tugas Puskurbuk ini yaitu menyusun kebijakan teknis, pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Dalam melaksanakan tugas ini, Puskurbuk ini menyelenggarakan fungsi, yaitu yang pertama itu menyusun kebijakan teknis pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran perbukuan dan sumber belajar lainnya. Yang kedua itu pengembangan model kurikulum dan metodologi pembelajaran. Yang ketiga itu pengembangan materi, buku, pelajaran, sumber pembelajaran lainnya. Yang keempat itu pengelolaan informasi, kurikulum dan materi buku, pelajaran serta sumber pembelajaran lainnya. Yang kelima itu pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum, metodologi pembelajaran, perbukuan, dan sumber pembelajaran lainnya. Yang kedua itu lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan. Sejarah mencatat beberapa ide perlunya sebuah undang-undang yang mengatur perbukuan digelontarkan. Yang pertama itu Ketua IKAPI Ajib Rosidi pada tanggal 19 September 1975 di depan anggota DPR menyatakan perlunya Indonesia memiliki undang-undang buku. Ajib membandingkan dunia buku dengan dunia pers yang telah lebih dulu memiliki undang-undang pers. Ajib pada masa itu membandingkan dengan Argentina yang memiliki undang-undang buku. Yang kedua itu perlunya undang-undang yang mengatur perbukuan juga dicetuskan di dalam Kongres Perbukuan Nasional 1 yang diinisiasi oleh Pusat Perbukuan pada tahun 1995. Namun, seiring bergulirnya waktu hingga terjadi reformasi, undang-undang tentang buku itu tidak pernah terwujud sampai kemudian dalam rapat paripurna tanggal 3 Juli 2014, DPR RI bersepakat mengajukan RUU Sistem Perbukuan Nasional. Sebagai inisiatif DPR ditunjuk sebagai ketua panja RUU pada masa itu adalah Uut Adiano dari fraksi PDIP yang menjabat sebagai wakil ketua Komisi 10 DPR RI. Namun kemudian ketua panja RUU Sistem Perbukuan Nasional diserah terimakan kepada Sultan Adi Hendra dari fraksi Gerindra pada tahun 2016. Pembahasan RUU Sistem Perbukuan dilakukan lebih intens sejak Agustus 2016 hingga kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 27 April 2017. Pada tanggal 27 Mei 2017, Undang-Undang Sistem Perbukuan resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Undang-undang tersebut diberi nama resmi Undang-Undang RI tentang Sistem Perbukuan yang memuat 14 bab dan 72 pasal. Lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan merupakan hasil pergulatan pemikiran dari para anggota DPR RI Komisi 10. Pemerintah yang
dimotori oleh Kemendikbud dan beberapa kementerian terkait, Kementerian Agama, Kementerian Ristek-Dikti, Kemenpam, RB, Kementerian Sekretariat Negara, serta dukungan tim ahli. Di dalam masyarakat perbukuan sendiri juga terdapat pro dan kontra menyebut terbitnya undang-undang tentang sistem perbukuan tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih kepada moderator. Izinkan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh adopsi teknologi terhadap perbukuan di Indonesia. Yang dimana pengaruh teknologi dalam perbukuan Indonesia sangatlah berpengaruh dan menjadi persoalan yang sangat penting yang meluas secara signifikan, di mana dampak-dampak ini meliputi berbagai aspek seperti segi produksi, kemudian distribusi, konsumsi, dan juga pengelolaan informasi. Adapun beberapa pengaruh utama dari adopsi teknologi dalam perbukuan diantaranya yaitu peningkatan produksi dan aksesibilitas buku yang dibagi dua menjadi digitalisasi buku dan juga penerbitan mandiri. Digitalisasi buku ini yaitu teknologi memungkinkan buku-buku dicetak dan didistribusikan dalam format digital, dalam format yang lebih praktis seperti e-book dan juga audio books, yang dimana hal ini meningkatkan aksesibilitas buku untuk pembaca lebih mudah dan juga lebih dijangkau. Kemudian penerbitan mandiri, yang dimana teknologi ini memungkinkan penulis untuk menerbitkan buku secara mandiri atau self-publishing, atau bisa menggunakan platform-platform online yang memang memberikan banyak kesempatan untuk para penulis lokal menerbitkan karya-karyanya. Kemudian yang kedua, pengurangan biaya produksi dan distribusi. Yang pertama ada percetakan buku secara on demand, yang dimana teknologi cetak digital ini memungkinkan penerbit untuk mencetak buku sesuai permintaan sehingga mengurangi biaya produksi dan juga menghindari pemborosan cetakan. Kemudian yang kedua, platform penjualan online. Penjualan buku secara online juga merupakan hal yang memudahkan untuk pembaca ataupun penulis untuk menjual dan beli buku tersebut seperti di Tokopedia, Bukalapak, ataupun Gramedia digital yang semakin berkembang. Kemudian pembaca juga lebih mudah untuk menjangkau ataupun membeli buku secara langsung dari platform tanpa harus datang ke toko fisiknya, yaitu bisa secara online. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pembaca muda dan literasi digital. Akses melalui perangkat mobile. Dengan semakin populernya perkembangan zaman, perangkat mobile seperti smartphone, tablet, pembaca jauh lebih mudah untuk mengakses buku-buku digital. Hal ini mendorong minat baca khususnya di kalangan anak muda. Kemudian literasi digital. Teknologi tentunya sangat mendukung dalam akses masyarakat untuk membaca yang jauh lebih praktis dengan menggunakan alat-alat digital dan membaca buku dengan menggunakan handphone ataupun tablet. Kemudian yang keempat, inovasi dalam pembelajaran dan pendidikan. Yang pertama seperti learning dan buku elektronik. Nah, dalam konteks pendidikan, hal ini sangatlah diperlukan karena dapat membawa inovasi-inovasi baru, terus dalam penggunaan e-book dan juga platform belajar daring yang dimana memudahkan pelajar untuk mengakses bahan ajar yang berbagai sumber. Kemudian ada interaktivitas. Nah, buku digital ini juga menawarkan berbagai fitur yang menarik seperti video, animasi, ataupun kuis yang meningkatkan pengalaman pembaca dalam belajar, terutamanya di kalangan pelajar. Adapun tantangan dan juga masalah seperti kesenjangan digital, tracking dan hak cipta, yang dimana hal ini harus diperhatikan karena beberapa faktor, suatu daerah yang memang sulit untuk dijangkau dan menggunakan alat digital ini, karena daerah-daerah yang terpencil kemungkinan sangat sulit untuk mendapatkan akses jaringan dan layanan internet. Kemudian yang keenam, pengaruh sosial dan budaya. Yang pertama ada perubahan pola baca, di mana seiring berkembangnya zaman, adopsi teknologi dalam perbukuan mengubah cara orang membaca. Pembaca kini lebih cenderung memilih buku digital karena kemudahan dan juga kepraktisannya yang memang
sering mereka bawa-bawa, seperti dengan membaca melalui handphone, karena handphone yang sering mereka bawa dan mereka juga dapat mengakses jauh lebih mudah. Kemudian yang keempat, peningkatan keragaman konten. Nah, teknologi memberikan keberagaman konten buku yang lebih luas, termasuk buku dalam bahasa daerah dan tema-tema yang lebih spesifik yang sebelumnya sulit untuk diterbitkan secara tradisional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan materinya. Lalu sebagai akhir di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Pasca reformasi, perkembangan perbukuan di Indonesia tentu saja banyak terjadi perubahan melalui dorongan dalam kebebasan berpendapat, teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya literasi. Liberalisasi media dan penerbitan menciptakan peluang baru bagi penulis dan penerbit untuk menghasilkan karya yang lebih beragam, baik dari segi tema maupun genre. Namun di sisi lain, dinamika ini juga menimbulkan tantangan baru seperti persaingan di pasar buku, dominasi salah satu tema-tema populer, serta masalah pembajakan yang tidak ada habisnya. Digitalisasi juga mengubah pola produksi dan konsumsi buku dengan munculnya buku elektronik dan platform digital yang mempermudah distribusi karya. Periode ini menunjukkan bahwa dunia perbukuan tidak hanya menjadi cerminan dinamika sosial dan budaya, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong demokratisasi informasi dan pembentukan identitas bangsa di era modern. Untuk mendukung perkembangan yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri perbukuan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari kelompok 4. Saya Andika Angit Pramudia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.